Ikhwan dan akhwat sekalian, kita hadir di sini bukan hanya untuk melaksanakan satu sunnah tentang uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, tapi juga untuk mengenang satu orang yang punya jasa besar dalam sejarah pergerakan kita. Dan lebih dari itu, ikhwas sekalian, ini yang ingin terutama saya tekankan bagi saya dan bagi antum semuanya yang hadir di sini adalah mengenang kembali makna yang menyatukan kita sebagai orang hidup dan orang mati. Apa makna yang menyatukan kita dengan mereka itu? Makna yang terus-menerus membuat kita tersambung, dan makna yang membuat mereka terus-menerus merasakan manfaat kita sebagai orang hidup, dan makna yang terus-menerus kita merasakan bahwa yang sudah pergi masih meninggalkan manfaat bagi kita semua. Mengenang makna yang menyambung dua kehidupan inilah, ikhlas sekalian, itu yang jauh lebih penting bagi kita semua. Ikhlas sekalian, saya tidak bisa menulis di Twitter karena saya tidak mengerti apa yang harus saya tulis. Perasaan saya berkecamuk sedemikian rupa. Dan lebih dari itu, saya merasa bahwa, dan sering kali perasaan ini hinggap dalam perasaan saya, bahwa beliau tidak mati. Beliau hanya pergi jauh. Dan karena itu perasaan bahwa beliau ada di sekitar saya, di sekitar kita semuanya, itu terus ada dalam pikiran saya sampai sekarang. Setiap kali saya mengenang beliau, dan jika kita ingin meringkas kira-kira apa makna yang menyambung paling tidak saya secara pribadi dengan beliau, saya mengenang 3 kata. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga adalah kontribusi. Jika antum ingin membuat satu lukisan tentang kehidupan Ustaz Taufik Ridho yang berlangsung setengah abad lebih sedikit, kira-kira inilah makna yang paling pas untuk melukiskan beliau. Setiap kali kita bergaul lama dengan beliau, yang paling pertama kita rasakan adalah keikhlasan beliau. Motif yang terus-menerus mengendalikan beliau itu adalah seperti nama beliau, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya berkali-kali, terutama sejak tahun 2013, dan saya kira antum juga semua tahu, dan setelah tahun 2013, 2014 saya berkali-kali berjalan bersama beliau. Dalam perjalanan yang jauh, seringkali berminggu-minggu, terutama kalau keluar negeri bersama. Olahraganya juga selalu bersama. Kadang-kadang saya berjalan berdua, beliau 20-30 kilo berdua. Karena kita punya kegemaran yang sama. Saya merasakan denyut keikhlasan itu terus menerus. Yang kedua adalah cinta. Dia mencintai apa yang dia lakukan, dan dia melakukan apa yang dia cintai. Dia tidak pernah punya perasaan buruk kepada orang lain, tidak pernah punya motif buruk kepada orang lain, dan karena itulah kita merasakan makna persaudaraan dengan beliau. Saya juga melihat bahwa tim yang dibentuk oleh beliau ini, Sautul Haroka ini, masih mengenang beliau karena mereka merasakan bahwa persaudaraan yang panjang itu hanya mungkin terbentuk, hanya mungkin terjalin manakala ada cinta yang hakiki di antara orang-orang yang saling bersaudara itu. Dan yang ketiga, ikhlas sekalian, adalah kontribusi. Beliau tidak pernah punya pretensi untuk menjadi di atas atau di bawah, itu tidak penting bagi beliau. Yang penting adalah apa share-nya dalam satu proyek, apa share-nya dalam satu kebajikan.
Dan jika kita melihat kontribusi orang, ikhwas sekalian, kontribusi itu menunjukkan keikhlasan orang. Kontribusi itu adalah penampakan luar dari keikhlasan seseorang. Tapi keikhlasan adalah rahasia mengapa kontribusi orang itu bertahan. Ustaz Taufik Ridho ini adalah orang yang multi talent, muta'addidul mawahib, bakatnya banyak. Beliau punya kecenderungan akademik yang kuat, dan karena itu pilihan beliau untuk spesialisasi di bidang ekonomi Islam itu pilihan yang tepat. Dan untuk itu, untuk bidang ini beliau juga punya kontribusi. Beliau mendirikan SEBI. Beliau juga punya bakat sebagai seorang seniman, dan saya kira Sautul Haroka ini adalah warisan beliau. Dan seperti yang kita ketahui semuanya bahwa gerakan ini tumbuh pelan-pelan dari kecil, ditemani dan terus-menerus disemangati oleh berbagai macam grup-grup nasyid yang ada di lingkungan kita semuanya. Dan Sautul Haroka adalah salah satu yang paling banyak kontribusinya dalam menjaga stamina pergerakan kita semuanya. Dan saya kira yang lebih penting adalah kontribusinya pada pemilu yang lalu di saat kita menghadapi badai. Lagu yang beliau ciptakan itu adalah lagu yang dahsyat, luar biasa, dan berhasil membangun kembali semangat kita untuk bangkit dan berjuang, bertahan di tengah badai. Di luar itu, saya kira kita juga mengetahui semuanya kontribusi kepemimpinan beliau. Pada periode beliau menjadi ketua DPW Jawa Barat lah PKS pertama kali bisa berhasil merebut posisi gubernur di Jawa Barat. Dan ketika beliau menjadi sekjen, dan saya kira juga termasuk ketika kita masuk di KMP, antum juga mengetahui bagaimana beliau dengan luar biasa memanage situasi ini, terutama ketika kita memegang posisi sebagai saksi di dalam kampanye Pilpres yang lalu. Jadi ikhlas sekalian, orang yang punya bakat yang banyak seperti ini, tapi di setiap satu jenis bakatnya beliau punya peninggalan. Di bidang akademik ada jejaknya, di bidang seni ada jejaknya, di bidang kepemimpinan ada jejaknya. Dan saya kira juga di bidang tarbiyah dan dakwah binaannya luar biasa banyaknya. Memanage orang yang multi talent seperti ini, bos kalian, itu tidak gampang. Sebab kadang-kadang ada orang yang punya bakat banyak, tapi pada akhirnya pencapaiannya tidak ada, karena mengorganisasi dirinya itu tidak gampang. Disebabkan perhatiannya, wilayah perhatiannya yang terlalu luas. Tapi jika kita melihat beliau bisa memproduk sesuatu, punya peninggalan di setiap satu jenis bakat yang beliau punya, di bidang akademik, di bidang seni, dakwah, kepemimpinan, tarbiyah, dan seterusnya. Beliau bisa melakukan itu. Saya sekarang mengerti mengapa namanya Muhammad Taufik Ridho. Ini adalah satu contoh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik itu maknanya dia bisa memadukan semua kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menyatukan itu semua. Karena ikhlas sekalian, di saat orang meninggal, barulah kita mengerti apakah orang itu emas atau bukan. Di saat orang hidup, kadang-kadang kita ada bias. Karena ada orang yang mengkilap tapi bukan emas, dan ada emas tapi tidak muncul. Tapi yang pasti tidak semua yang mengkilap itu adalah emas.
Setelah beliau pergi, sekarang kita mengerti beliau adalah satu emas yang dimiliki oleh Harakah ini. Tanpa perlu terlalu banyak bicara. Karena yang bicara pada akhirnya adalah kontribusi beliau sendiri. Yang bicara pada akhirnya adalah kontribusi beliau sendiri. Nah, ikhlas sekalian, 3 makna ini, keikhlasan, cinta, dan kontribusi, adalah makna yang terus-menerus membuat kita tersambung. Orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati terus tersambung dalam makna-makna ini. Karena keikhlasan, cinta kita semuanya, kita terus mendoakan beliau. Karena makna ini menyambung kita, dan karena itu beliau terus-menerus mendapatkan manfaat dari kita. Tetapi kita yang hidup juga terus-menerus mendapatkan ilham dari 3 makna ini, dan karena itu orang yang sudah meninggal pun masih tetap memberikan manfaat bagi kita semuanya. Inilah makna yang menyambung kita semuanya, menyambung kita semua yang hadir di sini dengan menyambung saudara kita Ustaz Taufik yang telah. Mudah-mudahan ikhlas sekalian, apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan apa yang akan kontribusikan untuk mengenang perjalanan beliau ini, apalagi kita, saya kira sekarang ada semacam mixed feeling, karena kita baru saja menang di dalam pilkada Jakarta yang begitu mengharu biru, yang begitu dramatis. Di satu sisi kita ada kesedihan karena kepergian beliau, tapi ini juga ada kegembiraan. Yang bisa menyatukan kesedihan dan kegembiraan ini adalah 3 makna itu tadi. Kita semua terus harus melanjutkan perjalanan, tidak berhenti, dan apa yang akan memberikan kita energi yang tidak habis-habis adalah manakala kita terus-menerus merawat keikhlasan, menjaga cinta di dalam hati kita, dan terus berorientasi pada kontribusi. Jadilah emas. Jadilah emas walaupun di awalnya itu tidak mengkilat. Karena yang emas pada akhirnya adalah emas. Dan ikhlas sekalian, pelajaran dari Ustaz Taufik ini adalah pelajaran buat saya secara pribadi, dan juga pelajaran buat antum semuanya. Saya selalu, setiap kali saya mempunyai seorang saudara, seorang ikhwah yang saya cintai, saya memasukkannya di dalam daftar orang-orang yang saya doakan setiap waktu. Tetapi pada waktu yang sama, saya juga terus-menerus mencari apa yang saya pelajari dari orang ini. Dan ikhlas sekalian, itulah 3 makna yang saya pelajari dari beliau itu. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari juga berguna bagi antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.